Banyak. Tuh, kalau hancur semua hancur semua. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Mungkin ada yang komentar, jangan lupa ngopi. Siap. Sahabat-sahabat AK, sebenarnya AK ingin membahas tentang motor Aerox, sahabat-sahabat AK. Karena AK baru mendapatkan informasi dari salah satu channel bahwa Danu mengakui bahwa saudara Yoris dan Yanti pagi itu datang naik motor Aerox. Wah, ini sebenarnya seru sahabat-sahabat AK. Ini yang AK harapkan itu. Jadi nanti sahabat-sahabat AK tentunya pengakuan naik motor Aerox itulah tentunya akan berputar-putar kebingungan sahabat-sahabat AK. Karena semuanya sudah ada jejak digitalnya sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu daripada kita membahas itu mutar-mutar kan gitu, nanti kita bahas session setelah ini, kita lanjutkan tentang adakah pertemuan Wahyu dan Kosasih di sekolah tersebut sahabat-sahabat AK, sekolah yayasan pagi-pagi sahabat-sahabat AK. Kan selama hari ini kita mungkin yang baru hadir di channel AK hanya menampilkan keterangan dan sebagainya. Tentunya kita harus mendengarkan keterangan dari pihak Kosasih, ada tidaknya sahabat-sahabat AK. Ini nanti di bawah deskripsi akan tampilkan link pengakuan Kosasih terhadap misteri Mbak Suci sahabat-sahabat AK. Nanti akan tampilkan potongan videonya aja sedikit pengakuan tersebut. Sebelum kita masuk ke sana, tentunya kita ingat Danu adalah operator sekolah, pegawai sekolah sahabat-sahabat AK. Begitu juga Opik sahabat-sahabat AK. Karena nanti di tanggal 19 itu mereka ada melihat Danu mengambil motor Aerox dan mereka sebagai saksinya sahabat-sahabat AK. Kalaulah nanti di MBS itu mengatakan misalnya alasan Kosasih misalnya bertemu dengan Wahyu karena sudah beraktivitas atau kegiatan sekolah seperti lazimnya, sahabat-sahabat AK, simpel saja pertanyaannya. Kenapa operator tidak datang ke sekolah yayasan pagi-pagi? Begitu juga Opi. Kenapa harus Wahyu dan Kosasih saja? Itu pun kalau dari keterangan yang sudah kita bahas itu mereka hanya di depan sahabat-sahabat AK. Nanti kita lanjutkan sahabat-sahabat AK. Sebelum akan membahas channel Misteri Mbak Suci ini, akan sampaikan terima kasih buat kru Misteri Mbak Suci. Secara tidak langsung, suka tidak suka, mereka adalah channel yang salah satu membuat kontribusi kasus ini terang benerang. Begitu juga buat Pak W, apa kabar? Salam sehat, salam selalu. Sudah lama kita tidak berkomunikasi, tetapi yakinlah suatu analisa-analisa kita kemarin di belakang layar itu tentunya tidak akan jauh daripada yang kita analisa. Karena kita menganalisa bukan pelakunya tetapi menganalisa daripada keanehan-keanehan para saksi. Oleh sebab itu, terima kasih buat para konten kreator yang sudah berdiskusi dengan AK di belakang layar. Mari kita lihat nanti pada akhirnya apa yang pernah AK analisa sahabat-sahabat AK. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mari kita dengarkan potongan video ini. Lalu saya tanya ke Kang Kosasih, Kang, tanggal 18 Agustus 2021 ada info jika Kang Kosasih pagi sekitar jam 7 ada di SMK dan ada janji ketemu Pak Wahyu. Apa itu benar, Kang? Iya benar Mbak, katanya, karena memang hari itu sudah masuk kerja normal dan saya mau laporan hasil kunjungan ke daerah Leles tanggal 16 Agustusnya saat mencari siswa. Sahabat-sahabat AK, jadi menganalisanya sangat mudah, nggak usah kita masuk jauh-jauh ke tentang yang kita duga sekolah tersebut bermasalah. Begini saja, ada dua substansi sahabat-sahabat AK, pikirkan baik-baik. Kalaulah kata Kosasih melalui MBS sekolah tersebut sudah mulai melakukan normal gitu kan, kegiatan normal. Ini bagaimana dengan saksi Danu sebagai operator kan? Kalau jam segitu kan, kalau kita melihat keterangan di Popi Amalia ya Waida itu ibunya Danu mengatakan kalau sekitar jam segitu mungkin ya itu Danu kan masih tidur kan sebegitu, karena katanya nggak akan keluar rumah kan, berarti sekitar jam setengah 7 jam 7 masih tidur kan seperti itu. Masa iya begitu kan, sekolah normal hanya Wahyu dan Kosasih
Itu pun kalau normal seharusnya kan masuk ke dalam sekolah kan, seperti itu. Ini kan keterangannya di luar sekolah, sahabat-sahabat AK. Begitu juga saksi Opik. Kenapa saksi Opik juga nggak normal, itu sekolahnya gitu kan? Datang ke sana jam itu. Kenapa harus Kosasih dan Wahyu di depan sekolah itu? Ini kan sebenarnya ada yang mungkin cerita tentang kebadan, mungkin ketawa ini kan? Nah, seperti itu sahabat-sahabat AK. Itu simpel seperti itu aja sahabat-sahabat AK, sebenarnya pakai akal sehat lah seperti itu kan. Kenapa? Karena Wahyu Kosasih bertemu di depan sekolah tersebut. Wahyu Kosasih mengatakan melaporkan kegiatannya kunjungannya ke Ledes tanggal 16 gitu. Ya kalau hanya sekedar untuk melaporkan itu kan pakai WA aja kan bisa gitu kan, kecuali kalau ke sekolah normal. Tapi kan kalau sekolah itu sudah normal kan nanti ujung-ujungnya mereka nggak masuk ke dalam sekolah itu kan. Ya nanti kita lihat itu dari keterangan Kosasih kan seperti itu kan. Dia datang ke TKP, bertemu Wahyu dan Danu di sana. Begitu juga Danu di channel ada salah satu yang sudah aku bahas kemarin itu. Ya dia bertemu Wahyu nangis dan sebagainya. Jadi kapan normalnya itu sekolahnya? Apalagi kalau kita membahas tentang diduga sekolah itu bermasalah, sahabat-sahabat akal. Jadi di sini sahabat-sahabat AK pemahamannya selama hari ini ternyata mereka itu berkumpul di TKP itu sahabat-sahabat AK. Kalau dari keterangan mereka itu kan Kosasih melalui MBS ya ternyata mereka ke TKP, tapi kita tidak pernah membahas mereka kan. Ternyata mereka ada sahabat-sahabat AK di TKP itu. Begitu juga Danu mengatakan nangis, berarti mereka ada sahabat-sahabat AK. Cuma yang diekspos itu tentunya Yosep. Inilah sahabat-sahabat AK. Jangan bilang akan membela Yosep. Kita harus melihat dulu kronologis ini. Jadi pengakuan Kosasih itu jelas ada pertemuan itu. Tinggal kembali sahabat-sahabat AK. Kan gitu, kalau AK sih nggak masuk di akal aja gitu. Kan alasan-alasan apapun kan seperti itu. Kita ya bantah aja gitu kan, alasan AK ini begitu kan. Alibi, karena ini kan bermacam-macam alibinya. Ada mau laporan. Mungkin kalau Pak Dedi mungkin waktu dulu mungkin katanya ada kan dan sebagainya, mungkin ada yang ke Badai Panen dan sebagainya. Berarti di sini Kosasih memberikan keterangan kepada Mbak Suci, rasanya belum pandangan analisa secara jujur dia sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Inilah pandangan analisa. Tentunya ya kita berharap dari pihak penyidik yang mendalami ini juga gitu kan, karena ini dalam pandangan analisa AK di tahun 2021 itu belum terekspos cerita ini. Begitu juga tentang motor Aerox sahabat-sahabat AK. Ini kan efek daripada yang dinamakan Danu diwawancarai di MBS yang katanya Asep. Ternyata di sana kita juga tahu siapa saja yang ada di sana. Dia saat wawancara, begitu juga kita tahu ternyata di sana Danu juga membawa HP, tidak menunjukkan foto banpol dan sebagainya. Inilah sebuah rangkaian peristiwa yang kita analisa. Tentunya ini sudah ada di publik semua. Tinggal kembali rasanya kalau kita membela saksi tidak akan bisa paham tentang jejak digital ini. Gitu. Kenapa? Mau dibahas ini nanti kena saksi kita. Lupakan dulu, cari yang lain dan sebagainya. Kalau bagi AK sih tentunya AK sudah mengatakan sekali lagi tidak perlu membela saksi. Tentunya akan juga berkomunikasi di belakang layar dengan konten-konten kreator yang pada awalnya membela saksi ini. Tentunya setelah kami diskusi rasanya insya Allah mereka sadar memang di dalam masalah ini tentunya saksi-saksi tersebut bermasalah menyampaikan ke publik tentang informasi-informasi. Bermasalahnya tentunya karena ucapan satu dengan yang lain akan berseberangan, padahal itu ucapan mereka. Contohnya nanti tentang motor Aerox. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.